Studi kasus 3, Mira telah bekerja pada majikan selama 10 tahun. Selain melakukan pekerjaan rumah tangga, Mira juga mengurus 2 anak perempuan majikan yang berusia 3 tahun dan 4 tahun. Majikan Mira terkadang bekerja dari rumah, terkadang Mira sudah diizinkan untuk menginap di rumah temannya setelah selesai bekerja di rumah majikan. Pada bulan Agustus lalu, Mira mendapati dirinya hamil dan ia kemudian memberitahukan kehamilannya kepada majikan. Mira juga memberikan surat kehamilan kepada majikan. Setelah 1 minggu mereka melakukan percakapan, majikan Mira kemudian mengatakan kepada Mira bahwa mereka meminta Mira untuk mengundurkan diri. Dan mereka akan memberikan bonus kepada Mira. Mira menolak karena ia masih ingin bekerja. Karena Mira menolak, majikan kemudian memutus kontrak kerja Mira dengan alasan bahwa Mira telah lalai. Mira diberitahu bahwa membiarkan anak perempuan majikan yang 4 tahun tadi untuk naik sendiri ke apartemen majikan adalah sebuah kesalahan serius dan dapat membahayakan nyawa anak perempuannya. Mira membantah karena di situ ada security yang menjadi saksinya. Terus kemudian Mira juga mengatakan bahwa ia mendapat izin dari majikannya untuk tinggal bersama temannya jika ia telah menyelesaikan pekerjaan di rumah. Majikan juga mengatakan bahwa pernah terjadi Mira tidak pulang ke rumah setelah ia pergi menginap di rumah di rumah temannya. Majikannya juga memberikan bukti berupa pesan WhatsApp sebagai bukti. Jadi majikannya itu mengatakan Mira pernah tidak pulang ke rumah dan ditunjukkan pesan WhatsApp-nya si Mira ini tadi kepada Miranya. Majikan mengatakan bahwa mereka memberhentikan secara sepihak Mira dan menolak semua penjelasan dari Mira. Majikan meminta Mira untuk menunjukkan bukti untuk mendukung apa yang Mira jelaskan. Majikan kemudian menyiapkan pembayaran upah untuk periode kerja Mira yang belum dibayarkan dan tiket sebagai hak terakhir Mira. Mira tetap menolak. Apa yang dapat Mira lakukan? Lalu apa saja hak-hak yang seharusnya Mira dapatkan? Dapatkah majikan memecat Mira secara sepihak? Terakhir, bagaimana dengan kehamilannya? Dapatkah dia melahirkan di Hong Kong? Terima kasih. Monggo. Aku ya? Iya. Nggak usah. Mira. Iya, Dadai. Aku hari ini ada kerja di rumah. Kamu boleh keluar sebelum saya selesai kerja. Kamu jangan pulang dulu. Iya, Dadai. Terus tak? Iya, terus. Terus kita maju ngomong. Ngomong apa? Setelah 1 minggu, 2 hari Oh kemudian. iya, Dadai. Tak gawe anu. Dadai. Saya hamil. Loh. Kamu hamil dengan siapa? Ya, kan Dadai ngizinin saya untuk tidur di rumah teman saya, Dadai. Terus kalau kamu hamil, bagaimana dengan anak-anak saya yang menjaga anak saya, yang bekerja di rumah saya, yang membersihkan rumah saya? Ya nggak apa-apa, saya kerjakan sekalian, Dadai. Oh, tidak bisa, lebih baik kamu gugurkan saja itu. Ya, saya tidak mau, Dadai, seperti itu. Saya juga tidak mau mempekerjakan orang yang hamil di rumah saya. Dadai tidak boleh memberhentikan saya sepihak. Kenapa tidak boleh? Kamu saya suruh kerja di sini bukan untuk hamil, untuk kerja, bukan untuk hamil. Iya, bener itu dulu. Kan itu memang saya salah teledor sampai hamil. Tapi kan Dadai juga mengizinkan tidur di luar. Tidur di luar bukan berarti untuk hamil. Kecelakaan, Dadai. Oh, tidak bisa. Kamu tetap harus menggugurkan anak itu. Kalau tidak, saya bisa interminate kamu. Ya nggak bisa seperti itu, Dadai. Kalau Dadai tetap seperti itu, ayo kita ke labor saja. Karena kan di labor ada undang-undangnya, Dadai. Kamu itu bekerja di sini sudah 10 tahun. Saya kasih kepercayaan ke kamu. Kamu hamil, kamu juga, aku bisa memecat kamu kapan saja karena kamu juga melakukan kelalaian dalam pekerjaan. Kamu tak suruh jaga anak saya, tapi anak saya kamu suruh pulang sendiri. Itu alasan Dadai supaya Dadai bisa memecat saya. Oh bukan, karena ada bukti security yang ngasih tahu ke saya. Kamu juga pernah pulang libur, dari rumah temanmu, kamu tidak pulang untuk bekerja. Jadi tetap saya akan memecat kamu.
Nggak bisa Dadai, ayo kita ke labor saja. Ngapain saya ke labor? Saya harus ke agent dong, kasih tahu agentmu. Kamu hamil, kamu lalai bekerja. Yang penting saya kasih uang tiket, uang interminit, selesai. Kamu Nggak boleh bisa- keluar. nggak Kamu bisa mau keluar seperti atau itu. tidak saya nggak ada urusan. Saya nggak mau tahu. nggak mau memperkerjakan wanita hamil di rumah saya. Tapi kan saya bisa tetap bekerja, Dadai. Loh, kamu tidak bisa bekerja dengan saya tidak mau. Ya sudah, kalau Dadai nggak mau, ayo kita ke agent dan kita ke labor. Ayo. Ayo Dadai. Agen sama agen. Ya. Agen. Loh, masih ada lanjutan. Kan gak ada agen, Bu. Ayo, ini kamu. Ya, aku nggak mau. Ah, ini ya si Mira. Si Mira tuh hamil. Ini saya nggak mau mempekerjakan dia. Saya harus pecat dia karena dia juga sudah lalai bekerja. Terus gimana ini? Maksudnya kakak nggak mau itu memperkerjakan Mbak Miranya ini? Saya nggak mau. Saya mau cari pembantu yang tidak hamil. Ini hamil, saya suruh aborsi saja kalau gitu. Tidak bisa. Sebenarnya dari pihak majikan itu tidak bisa memecat FDW atau workers. Iya, nggak bisa itu dipecat. Nah, tapi ya opo ngene iki terusan. Aku ya mau pembantu saya hamil ngene iki. Nggak bisa Tata, itu nggak boleh. Saya tapi tidak boleh tetap memecat dia. Tidak bisa. Itu kecuali bisa Anda lakukan setelah dia melahirkan. Setelah dia melahirkan. Itu jahat. Loh, tapi di sini nggak ada skenario yang kayak gitu, nggak ada gitu loh. Jadi oh, ini mas agentnya bagus ini karena dia tahu haknya Mbak Mira ini nggak bisa. Dia tetap tidak bisa dipecat ketika dia sedang hamil. Tapi nanti ketika dia setelah melahirkan, Anda bisa memecatnya. Ah, saya tidak mau tahu. Pokoknya saya mau pecat dia. Agent, ayo kita ke labor saja lah, agent. Ya, ayo kita panggil kita ke itu apa Christian Action aja. Itu lebih bagus oleh Devi orang luar. Orang luar. Karena dia udah di luar karena Rio. Ayo di sini. Aku ngomong apa? Kamu mau labor? Hah? Sorry. Itu penting bayaran tadi. Saya sama agent berarti ke labor kan? Iya, barengan. Labor langsung kasih saran dong. Iya. Aduh, saran. Misalnya, sarannya Apa yang lain? Majikan tetap kontrak. langsung ya. Habis pekerjanya telah memberikan surat menyatakan hamil. Boleh nggak? Boleh nggak majikan memutus kontrak kepada Boleh nggak? pekerjanya? Tidak boleh dong. Boleh. Tidak Tapi- boleh. Tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia tetap memaksa, lalu apa saja yang harus majikan bayar kalau dia tetap memaksa? Majikan harus membayar uang Kompensasi. kompensasi ya, kompensasi. Sebenarnya majikan memutuskan kontrak ketika pekerjanya hamil itu termasuk pemutusan kontrak yang bagaimana? Itu termasuk pemutusan kontrak secara sepihak. Yang melanggar hukum ya. Iya. Jadi dia harus membayar Uang kompensasi kan dan uang gaji, gaji yang Gaji. ya. Memberi. terus memberi uang uang makan, uang Apa? terus apa sih? Tiket, Tiket apa? uang tiket, Kasih notis Dan- enggak? kasih notis ya. Nggak usah. Ya aku agent loh. Ojo mbok aku majikan. Ojo mbok takoni. Dibagi, jadi majikan masih ganti dia 1 bulan gaji enggak? Iya, harus ganti. Nah, termasuk tadi gaji, tiket, cuti tahunan, sama apa lagi? Uang makan, kompensasi. Kompensasinya. Lalu skenario keduanya apa? Lalu setelah itu, kalau dia boleh nggak melahirkan di Hong Kong? Boleh. Bisa, boleh. Kalau lalu dia bisa melahirkan di Hong Kong, yang bayar siapa? Yang bayar dia sendiri, pekerja tersebut. Mira. Mira. Tapi kalau seandainya Mira udah diputus kontrak, emang dia masih tetap bisa tinggal di Hong Kong? Nggak bisa, guys. Lalu dia kalau masih tetap mau nunggu di Hong Kong sampai melahirkan, bisa nggak? Bisa.
Tapi itu kan pelanggaran kerja. Pelanggaran majikan kepada Mira berarti. Kalau ketika dia hamil terus diputus kontrak, artinya majikannya melanggar tuh. Nah, nanti dia kan menuju ke labor. Bisa. Kalau majikannya tidak mau bayar, berarti kan dia bisa perpanjang tinggal sampai kasusnya selesai. Kalau kasusnya udah selesai, udah nggak ada sudah selesai, nggak ada visa, tapi dia masih belum melahirkan, dia bisa nggak perpanjang visa untuk melahirkan di Hong Kong? Enggak bisa. Bisa. Enggak bisa. Dengan izin dari dokter. Kan meminta surat izin melahirkan. Enggak bisa. Kan enggak ada visa. Bisa. Surat izin melahirkan bagaimana? Enggak ada enggak ada kontrak kerja. Nggak bisa. Yang nggak bisa. Nah, tapi selain ini, apalagi yang bisa dilakukan? Secara hukum labornya dia diputuskan kontrak karena dia hamil. Jadi itu pemutusan kontrak melanggar hukum. Jadi harus bayar hak dia sesuai kontrak, sesuai hukum ketenaga kerjaan, dan juga kompensasi karena pemutusan kontrak melanggar hukum. Kenapa apa lagi? Lapor ke polisi. Ngapain lapor polisi? Oh, sudah di labor kok lapor polisi. Kan udah berlapor. Kan sudah ke labor nggak perlu ke polisi, Bu. Bisa mengusahakan untuk Mira tetap tinggi sih. Bisa kan? Majikan yang nggak mau, yang rumahnya kan rumah majikan. Tapi majikan baru. Ya kalau ada majikan mau, lalu selain itu apa lagi? Berulang kan? Ada diskriminasi nggak di sini? Ada pemecatan secara sepihak. Kita didiskriminasi karena apa? Hamil. Jadi dia bisa melapor juga ke EOC. Hukum diskriminasi. Jadi dia bisa melahirkan di Hong Kong karena berapa biaya kalau melahirkan di Hong Kong kalau sudah nggak ada bekerja, nggak ada visa yang sah, visa kerja? Tahu nggak berapa? 90.000. Wow. Nanti gue. Oke, jadi itu ya pemutusan kontrak melanggar hukum. Oke. Jadi karena dia harus membayar hanya sesuai kontrak, ditambah dengan kompensasi dan penalti. Penaltinya dari itu ada 1 bulan gaji pemberitahuan. What is the penalty for the unlawful termination? Pregnant. Yeah, penalty, the pregnancy. 7 days, 1 month is enough notice, another additional. Jadi ada penaltinya, majikan membayar hak sesuai dengan kontrak kerja, gaji, uang 1 bulan gaji pemberitahuan, cuti tahunan, tiket pemotong perjalanan, tambah dengan ganti rugi, penalti, yaitu 1 bulan gaji ganti pemberitahuan, tambah 1 bulan sebagai ganti rugi, ditambah dengan misalnya dia itu sudah berhak mendapatkan cuti hamil, cuti melahirkan, itu 14.000-nya kalau dia memang sudah berhak dapat. Kalau enggak ya berarti dapat 2 itu aja. Tambah dengan kompensasi karena pemutusan kontrak yang melanggar hukum. Yang maksimum sampai 150.000 sesuai dengan keputusan. Mas, 150. Lumayan lah. Aku jajan nggak? Jajan bu. Jajan, bagus kok ya. Terima kasih.